Ketegangan di Timur Tengah semakin memanas setelah serangan Hizbullah di dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Sebagai balasan, Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap Beirut, ibu kota Lebanon, dengan menggunakan jet tempur F-35 canggih milik Angkatan Udara Israel. Dalam serangan tersebut, pusat-pusat komando militer dan gudang persenjataan Hizbullah dihancurkan. Serangan Israel juga menghancurkan banyak rudal dan peluncur rudal yang diproduksi di Iran dan dimiliki oleh Hizbullah. Ini secara signifikan mengurangi kemampuan militer Hizbullah di kawasan tersebut. Namun, hal ini juga menyebabkan meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut. Dalam serangan tersebut, salah satu komandan Hizbullah yang terkemuka, Fuad Syukur, tewas. Ini dianggap sebagai pembalasan atas serangan Hizbullah yang menewaskan 12 pemuda di dataran tinggi Golan pekan lalu. Pihak Israel menyebut serangan ini sebagai momen balik dalam eskalasi permusuhan antara Israel dan Hizbullah, serta sebagai kemenangan strategis bagi Angkatan Pertahanan Israel. Di sisi lain, Hizbullah menganggap Syukur sebagai pemain kunci dalam serangan tahun 1983 yang menewaskan 241 marinir Amerika Serikat di Beirut. Departemen Kehakiman Amerika Serikat bahkan menawarkan hadiah $5 juta bagi informasi yang mengarah pada keberadaannya. Serangan di Beirut yang terjadi pada Rabu 2 Agustus 2023 di kawasan yang berpengaruh bagi Hizbullah ini mengakibatkan 3 orang tewas dan 74 orang luka-luka. Ledakan tersebut terjadi saat matahari terbenam di pinggiran selatan Beirut, tepatnya di distrik Haret Reik yang merupakan basis kuat Hizbullah. Berdasarkan laporan resmi, suara sirene terdengar hingga beberapa kilometer dari lokasi ledakan. Kementerian Kesehatan Lebanon juga melaporkan adanya dugaan hambatan akses ke rumah sakit terdekat. Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati, mengutuk tindakan agresif ini sebagai salah satu dari beberapa operasi serupa yang telah dilakukan di wilayah tersebut. Peristiwa ini diyakini akan memberikan tekanan lebih besar bagi para pemimpin Hizbullah dan menimbulkan ketidakpastian terkait perkembangan selanjutnya. Insiden yang terjadi di Majdal Syams pada hari Sabtu menyebabkan lebih dari 40 orang terluka, menurut laporan yang dibuat oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Hizbullah, sebuah organisasi yang menerima dana dari Iran. Serangan ini dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional yang nyata dan mencolok, mengakibatkan korban sipil. Di sisi lain, pada hari yang sama, serangan lain di wilayah tersebut juga dikaitkan dengan kelompok-kelompok bersenjata yang mendukung Iran dan telah menembakkan roket ke instalasi militer Israel beberapa kali. Hizbullah telah membantah keterlibatan dalam kematian di Majdal Syams. Tindakan agresi terbaru di Beirut, yang dikecam oleh Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati, meningkatkan kemungkinan kesalahan perhitungan yang mungkin mengarah pada konflik yang lebih luas. Meskipun semua pihak yang terlibat telah menyatakan bahwa mereka tidak ingin berpartisipasi dalam perang skala penuh, pemerintahan Presiden Joe Biden telah berusaha meredakan ketegangan yang berkembang setelah serangan di dataran tinggi Golan sebelum serangan Hizbullah merenggut nyawa 12 anak-anak dan remaja. Menurut sumber-sumber Arab dan Eropa yang mengetahui masalah tersebut, para pejabat Amerika Serikat telah berupaya untuk meredakan situasi setelah serangan Hizbullah terhadap dataran tinggi Golan. Juru bicara Gedung Putih mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden tidak ingin melihat pertempuran besar-besaran menyebar ke Lebanon. Para pejabat Departemen Luar Negeri mengklaim telah diberitahu tentang rencana untuk membalas Hizbullah setelah serangan Hizbullah ke Golan, sesuai dengan pernyataan mereka. Israel telah memberikan Washington indikasi awal mengenai serangan tersebut, seperti lokasi serangan yang tepat, sifat sasarannya, dan jangkauan serangannya yang terbatas. Angkatan Udara Israel telah diidentifikasi sebagai pelaku utama serangan tersebut oleh Amerika Serikat. Hal ini telah mengurangi kemungkinan konflik yang lebih luas di wilayah tersebut, dan berupaya meredakan ketegangan dengan memberikan informasi yang dibutuhkan Israel menyusul kesimpulan efektif personel pertahanan Israel dari operasi tersebut. Mereka telah mengantisipasi tanggapan kuat dari Israel yang akan menghalangi Hizbullah tanpa memulai konflik yang lebih besar. Pihak-pihak yang terlibat telah berbicara dengan rekan-rekannya di Israel, Lebanon, dan negara-negara Arab lainnya, serta mengirimkan pesan tidak langsung ke Iran untuk meredakan situasi. Juru bicara militer Israel, Daniel Hagari,
menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang terus-menerus antara pasukan pertahanan Israel dengan Komando Pusat Amerika Serikat. Hagari menyatakan bahwa elemen penting dalam pengelolaan situasi adalah kontak yang berkelanjutan antara kedua pihak tersebut. Melalui kerjasama ini, Israel berhasil mencapai tujuan strategisnya sambil menghindari konflik yang cukup besar. Hagari juga menegaskan bahwa IDF berkomitmen untuk menjaga keamanan regional dan siap menghadapi segala potensi ancaman, meskipun IDF lebih memilih untuk mengakhiri permusuhan tanpa terjebak dalam konflik besar. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, menyatakan bahwa Hizbullah harus ditanggapi dengan keras karena telah melewati batas yang tidak boleh dilanggar. Keputusan Israel untuk menyerang Beirut membuat diplomat Amerika Serikat dan dunia Arab khawatir, karena mereka berusaha meredakan ketegangan di wilayah tersebut. Seorang pejabat Amerika Serikat menyuarakan kekhawatiran bahwa situasi mungkin akan menjadi lebih buruk, seiring upaya untuk meredakan ketegangan di wilayah tersebut. Setelah serangan Israel terhadap Beirut, seorang pemimpin senior Hizbullah dilaporkan memperingatkan bahwa kelompok tersebut akan membalas jika mereka menjadi sasaran khusus, menurut para pejabat Arab. Ini merupakan pemboman pertama Israel terhadap wilayah tersebut. Serangan terbaru Israel di Beirut terjadi sebagai bagian dari konfrontasi 34 hari dengan Hizbullah. Serangan ini telah mengubah keseimbangan di Beirut, menunjukkan kemampuan pemerintah Israel untuk menyerang Hizbullah kapanpun dan dimanapun. Namun, Angkatan Darat Israel belum mengeluarkan perintah baru untuk melindungi penduduk sipil Israel setelah insiden tersebut. Menurut laporan koresponden Al Jazeera di Beirut, pesan Israel adalah bahwa serangan tersebut merupakan respons yang diharapkan terhadap serangan sebelumnya. Meskipun Hizbullah telah berjanji untuk melakukan serangan balik, Israel menyatakan bahwa mereka tidak memiliki keinginan untuk melakukan konfrontasi kekerasan lebih lanjut dengan kelompok tersebut. Menurut pembuat kode serangan Israel, kemungkinan besar reaksi tersebut tidak akan segera terjadi. Goldberg, seorang komentator politik di Tel Aviv, mengatakan bahwa insiden tersebut mungkin bukan peningkatan situasi yang besar. Ia menyarankan bahwa Israel mungkin memutuskan untuk tidak mengambil risiko konfrontasi dengan Lebanon, karena negara tersebut saat ini sedang mengalami salah satu pertempuran sipil terburuk yang pernah dialaminya. Meskipun begitu, Goldberg berpendapat bahwa perang dengan Lebanon mungkin akan menginspirasi orang Israel untuk melakukan hal yang sama. Pemerintah Amerika memberikan pernyataan yang kritis terhadap peristiwa ini. Presiden Amerika Joe Biden menyatakan bahwa menurutnya solusi diplomatik dapat diterapkan untuk menghentikan krisis yang diakibatkannya. Juru bicara Gedung Putih mengatakan bahwa Amerika tidak percaya bahwa perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah tidak dapat dihindari, meskipun tidak dapat dipastikan apakah perang besar-besaran akan terjadi atau tidak. Konflik yang terjadi di Lebanon telah menyebabkan kehancuran sosiopolitik dan sosiopsikologis di negara tersebut. Berkumpul di belakang bendera, dampak langsung dari pertempuran ini akan menjadi bencana besar. Masyarakat Lebanon sangat cemas karena kekhawatiran atas tindakan Hizbullah terhadap Israel. Fakta bahwa mayoritas kantor Hizbullah terletak di selatan negara itu mulai dikritik oleh masyarakat Lebanon, yang menyatakan bahwa strategi yang digunakan Hizbullah adalah penyebab pemberontakan dan kekacauan nasional yang besar. Pengeboman terus-menerus yang dilakukan di sepanjang perbatasan Lebanon membuat sikap masyarakat terhadap Hizbullah semakin kasar. Masyarakat Lebanon berpikir bahwa serangan udara IDF akan kembali ke Beirut karena keadaan saat ini di Golan dan operasi Hizbullah di Israel Utara. Evaluasi yang diperoleh dari intelijen militer di seluruh dunia menunjukkan bahwa Israel mungkin akan segera menyerang Beirut lagi. Hal ini membuat rakyat Lebanon sangat marah. Jelas bahwa mereka tidak ingin organisasi Hizbullah, yang kehadirannya di Lebanon dilarang oleh resolusi PBB, ada di negara mereka. Kemungkinan akibat yang akan terjadi di masa mendatang sudah dipahami oleh Kementerian Luar Negeri Lebanon. Pemerintah Lebanon sedang melakukan diskusi diplomatik dengan Israel untuk membujuk Hizbullah agar pindah ke seberang Sungai Lani. Namun, sinyal bahwa Hizbullah tidak akan menerima situasi ini mempercepat kemungkinan rencana Israel untuk menyerang Lebanon.
Hal ini menimbulkan laporan bahwa penduduk Lebanon mulai melakukan relokasi ke negara-negara tetangga dan bahkan ke wilayah-wilayah yang lebih jauh. Tersedia untuk diskusi menyatakan secara berbeda bahwa orang-orang Lebanon meninggalkan negara mereka karena Hizbullah. Dilaporkan di Lebanon bahwa pemeliharaan pesawat menyebabkan penghentian penerbangan, sehingga penduduk negara tersebut mulai memilih rute darat untuk melarikan diri. Kondisi di mana salah satu negara yang dilalui orang-orang dari Lebanon melintasi perbatasan darat dianggap sebagai Suriah. Namun, ada juga laporan bahwa perang saudara yang berkecamuk di Lebanon menyebabkan masyarakat Lebanon menggunakan negara ini sebagai titik transit sebelum mengungsi ke Suriah. Turki merupakan opsi tambahan yang mungkin bisa dipertimbangkan selain Suriah. Belum ada laporan yang menunjukkan adanya kelompok besar warga negara Lebanon yang berkumpul di perbatasan Turki. Namun, ada kemungkinan bahwa dalam waktu dekat, kita akan melihat ratusan warga Lebanon menolak taktik serangan yang digunakan Hizbullah terhadap Israel di perbatasan Turki. Hal ini disebabkan oleh kehancuran ekonomi Lebanon yang dilakukan Hizbullah melalui tindakan partai pro-Iran ini. Bank Dunia menyebut krisis ekonomi di Lebanon sebagai salah satu dari 3 krisis global terburuk yang pernah terjadi sejak tahun 1850. Penurunan ekonomi Lebanon disebabkan oleh beberapa faktor politik, termasuk sikap dan kebijakan pemerintah. Setiap upaya penyelesaian krisis harus mampu melonggarkan ikatan yang mengikat kepentingan politik dan ekonomi Lebanon, yang terkait dengan kerangka politik koalisi yang ada saat ini. Di sisi lain, kehadiran Hizbullah di negara tersebut membatasi kemampuan untuk menerapkan sepenuhnya alternatif-alternatif yang layak. Hal ini disebabkan oleh nilai tukar mata uang Lebanon yang bergejolak, defisit eksternal dan fiskal yang signifikan, serta meningkatnya kerugian perbankan. Penurunan tajam dalam aliran masuk modal juga merupakan faktor yang berkontribusi dalam situasi yang membuat Lebanon menjadi negara berdaulat pertama dalam sejarahnya yang gagal membayar utang pemerintahnya pada bulan Maret 2020. Peristiwa seperti krisis minyak dunia dan ledakan di Beirut berarti bahwa perekonomian Lebanon hanya akan semakin buruk. Sejak Mei 2020, Lebanon telah mengalami krisis ekonomi yang sangat parah. Nilai mata uang negara itu anjlok hampir 98%, inflasi mencapai 3 digit, dan lebih dari 2/3 populasi jatuh ke dalam kemiskinan. Dalam upaya mengatasi krisis ini, pemerintah Lebanon dan Dana Moneter Internasional, IMF, telah melakukan pembicaraan sejak Mei 2020 mengenai potensi paket penyelamatan. Pada April 2022, kedua pihak akhirnya menandatangani pengaturan tingkat staf, yang menyediakan pendanaan selama 4 tahun dengan syarat Lebanon melaksanakan reformasi fiskal dan restrukturisasi sektor keuangan. Namun, implementasi langkah-langkah yang dijabarkan dalam perjanjian tersebut sebagian besar berjalan lambat. Tujuan dan spesifikasi reformasi yang diperlukan seringkali bertentangan dengan inisiatif pemerintah, seperti penerapan Undang-Undang Kerahasiaan Perbankan oleh IMF pada Juli 2022. IMF telah memperingatkan bahwa penundaan dan kurangnya kesiapan untuk melakukan reformasi dapat memperpanjang krisis Lebanon. Di sisi lain, pemerintah Lebanon sering terlibat dalam seni reformasi fiktif, dengan mengeluarkan undang-undang penting namun gagal menerapkannya secara efektif. Beberapa anggota parlemen bahkan telah menyatakan bahwa Lebanon dapat menyelesaikan permasalahannya tanpa bantuan IMF atau lembaga asing lainnya. Namun, langkah terbaru Hizbullah berarti IMF tidak dapat menyelamatkan bencana ekonomi Lebanon sendirian. Dengan adanya perbedaan pendekatan antara pemerintah dan IMF, serta kurangnya komitmen untuk melakukan reformasi yang diperlukan, prospek pemulihan ekonomi Lebanon tampaknya masih sangat terbatas dalam waktu dekat. Alasan mendasar di balik kekuatan yang mendorong perlawanan terhadap program Dana Moneter Internasional adalah struktur parlemen Lebanon yang terpecah-pecah. Terdapat hipotesis bahwa partai politik pusat yang memegang kursi mayoritas di parlemen tidak pernah bermaksud untuk bergabung dalam program apapun yang dijalankan oleh Dana Moneter Internasional di wilayah ini. Mereka menentang perjanjian dengan Dana Moneter Internasional karena 2 alasan utama. Pertama, kartel atau penerapan kekuatan pasar lainnya merupakan produk dari para elit politik. Dana Moneter Internasional, IMF, telah menganjurkan perubahan terhadap peraturan pengadaan publik dan kompetisi,
yang akan mengurangi pengaruh politisi terhadap berbagai sektor ekonomi. Sektor-sektor ekonomi yang menerapkan reformasi ini akan memerlukan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar, yang mungkin akan mengungkap aktivitas korup elit politik Lebanon. Kedua, sistem politik Lebanon saat ini sedang mencoba untuk memutuskan tindakan mana yang terbaik bagi kelas penguasa. Di luar langkah-langkah yang disarankan IMF, mereka melakukan hal ini karena mereka berpikir bahwa dengan menunggu, mereka akan mempunyai cukup waktu untuk mengakses sumber daya di masa depan, termasuk pendapatan gas alam. Hal ini membawa kita pada kesimpulan bahwa transparansi dan akuntabilitas bukanlah pilihan yang baik bagi para politisi di Lebanon. Masyarakat Lebanon memandang pemerintah mereka sebagai kekuatan yang memecah belah, seperti yang mereka lakukan terhadap Hizbullah. Mereka percaya bahwa pemerintah Lebanon hanya menyebabkan kerusakan pada negara. Meskipun demikian, Hizbullah diperkirakan akan mampu merespons serangan Israel yang berpotensi mematikan dalam waktu dekat. Menteri Luar Negeri Lebanon, Abdullah Bou Habib, baru-baru ini menyatakan bahwa Hizbullah siap melarikan diri keluar Sungai Litani, yang berjarak sekitar 29 km atau 18 mil sebelah utara perbatasan antara Israel dan Lebanon.